Habainal afadil, bil khusus Habib Mustafa, putra-putra Habib Mahdi yang saya muliakan, dan semua jajaran takmir yang berbahagia. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita diizinkan oleh Allah untuk bertemu kembali untuk kesekian kalinya dalam rangka ta'lim Ramadan berkaitan dengan masalah nuzul Quran. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, mari kita bersama-sama membaca kalimatul iman, kalimatul tauhid. Saya pandu panjenengan bersama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, minallah narjul ghufran. La ilaha illallah, la ilaha La ilaha illallah, minallah alaika bi taqwallah fi sirri wal alan wa qalbaka nadhifu minar rijsi wad daran. La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, minallah narjul ghufran wa khalifa wan nafsil lati laysa qasduha siwal jam'i liddari lati haswaha al-mihan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, minallah washab dhawil ma'ruf wal ilmi wal huda wa janib wa la tashab hudita man iftatan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, minallah narjul ghufran wa in tarda bil maqsum mi'ishta mun'aman wa illam takun tarda bihi yashta fi hazan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, minallah narjul ghufran wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin wa ma hiya illa kat tariqi ilal watan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, minallah narjul ghufran. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Minallah narju, dari Allah mohon ampunan, berharap ghufran. Sekarang di pertengahan Ramadan, syahrul maghfirah, amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah persis di malam 18 kalau lagi dulu ya. Nggih, 18. Ini malam mulia Lailatul Jum'ah di bulan mulia Ramadan, Sayyidus Syuhur, kemudian memperingati
kitab suci yang mulia Al-Quran, kepada Nabi yang mulia pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua mulia, mulia, mulia. Malamnya mulia, bulannya mulia, nabinya mulia, Qurannya mulia. Mudah-mudahan kita juga ikut mulia. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, nuzulul Quran setiap tahun kita peringati. Nuzul itu artinya turun dari atas ke bawah. Nuzul Quran. Tapi banyak yang sanksi masyarakat yang diperingati kapan, apa turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz, apa dari Allah ke Lauhul Mahfuz, apa dari Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 17 ini kemana alamatnya? Walaupun ada pendapat ulama 24. Kalau turunnya Al-Quran dari Allah ke Lauhul Mahfuz, itu tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu dalilnya. Di surat Ad-Dukhan, inna anzalna fi lailatin mubarakah. Malam mubarakah. Kemudian diabadikan Allah menjadi rebutan bulan yang mulia setiap tahun, yang pahalanya khairum min alfi syahr. Nah, nuzulul Quran ini yang kita peringati adalah Quran ketika pertama turun kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran itu prosesnya dari Allah ke Lauhul Mahfuz, Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, atau sama'id dunia, atau mawaqi'un nujum, sama'id langit dunia. Itu turunnya duf'atan wahidah, semua satu, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, plek semua duf'atan wahidah. Nah, dari malaikat Jibril kepada Rasulullah, yang pertama inilah tanggal 17 Ramadan. Ini yang kita peringati. In amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Surat Al-Anfal. Ya, kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan pada hambaku. Kapan? Yaumal furqan, yaumal taqal, yang dikari ketemunya dua pasukan, kaum muslimin dan kaum musyrikin, perang Badar, terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Ini yang 17 ya ini. Ini sudah masyhur. Sudah masyhur. Nah, persoalan ini sudah selesai para saudara-saudara sekalian. Yang paling penting untuk kita, nuzulnya ke hati kita ini para saudara-saudara. Nuzulnya ke kita, ke orang Islam. Apa yang harus kita lakukan? Apa perlakuan kita terhadap Al-Quran? Apa tugas kita kepada Al-Quran? Pertama, iman. Al-iman bil Quran. Iman dengan Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran adalah petunjuk pada orang, la raiba fihi, tidak diragukan lagi, annahu min indillah, dari Allah Subhanahu wa taala. Kitab suci dan mukjizat terbesar buat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat itu dua, Pak. Ada mukjizat hissiyah yang indrawi, mukjizat yang ketok moto, seperti mukjizat yang terjadi pada nabi-nabi sebelumnya, kepada Nabi Musa, tongkat jadi ular. Nabi kita juga punya itu, seperti membelah bulan,
waqtarabis sa'atu wa insyaqqal qamar, dekat kiamat dan insyaqqal qamar, bulan pecah. Rasulullah punya banyak, tapi mukjizat yang kedua ini yang mereka tidak punya, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ini namanya mukjizat ma'nawiyah. Dan mukjizat ini sepanjang masa. Mukjizat ini dari kandungan isinya, Masya Allah, tidak ada intervensi manusia. Kanjeng Nabi sampai diummikan oleh Allah, tidak bisa baca dan tidak bisa. Itu bukan merendahkan Nabi untuk tahu bahwa Al-Quran ini bukan buatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bahasa sopannya, Nabi tidak diizinkan membaca, bisa membaca dan bisa menulis, untuk menghormati bahwa yang turun kepada Nabi adalah benar-benar Al-Quranul Karim. Ini sepanjang zaman tidak akan pernah tertandingi. Di zaman Nabi pun sudah ada yang menentang Al-Quran, itu sudah ada, mau menyaingi, ditantang oleh Allah. In kuntum fi rabbin ma nazala ala abdina fa'tu bi shalatin min mithlih wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Jika kalian benar-benar mampu, datangkan satu surat saja, satu surat saja. Kalau tidak mampu, ayo ajak teman-temanmu yang ahli sastra, monggo. Ada nanya Musailim Al-Kadzab, mau nyoba menyanyi Al-Quran, menyanyi surat Al-Fil. Al-filu mal-fil, al-filahu khurtumun qadir wa qasurun wa dhanabun qasir. Gajah, apa gajah? Gajah itu adalah apa ini, temarinya yang gede dan buntutnya kecil. Apa? Tidak ada isinya apa-apa. Itu sama dengan ilmu hewan. Tidak sama dengan Al-Fil yang kandungannya kandungan sejarah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al, sastranya, kandungannya. Allahu akbar kabira. Walhasil pada Quran ini, Masya Allah, dijaga oleh Allah. Inna anzalna wa nahnu lahu hafidhun, dijaga oleh Allah. Setiap periode banyak usaha-usaha orang kafir mau memalsukan, tetap terbongkar. Pernah negara Cina mengirimkan ke Uzbekistan itu Quran palsu, ditemukan oleh orang yang hafal-hafal. Oh ini Allahu akbar kabira. Pak sekalian, yang penting bagi kita adalah Quran buat kita ini loh. Nuzulnya sudah jelas, nuzulnya ke hati kita ini, nuzulnya ke awak-awak ini loh. Pertanyaan iman kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran dari Allah, isinya benar. Yang kedua, tilawatul Quran, membaca Al-Quran, tugas kita. Wajib umat Islam tahu mau Quran, Pak. Minimal Fatihah. Fatihah bagian di Quran. Salat harus ada Fatihah. La salata min man yaqra bi Fatihil kitab, tidak sah salatnya orang yang tidak baca Fatihah. Jadi minimal umat Islam kudu tahu baca Fatihah. Tapi pas-pasan harus tahu baca. Dan baca Al-Quran itu harus ada gurunya, karena harus musyafahah. Tidak bisa lewat kaset, tidak bisa. Quran harus musyafahah dengan guru, harus ada sanad ngaji itu. Tidak bisa lewat kaset, tidak bisa. Al-Quranul Karim ada tajwidnya, ada makharijul, banyak ilmunya. Dan bukan hanya sekedar baca, yang selanjutnya adalah memahami dengan benar Al-Quranul Karim. Satu, iman.
2 membaca, 3 memahami isinya dengan benar. Hati-hati ini kata-kata yang ketiga, memahami isinya dengan benar sesuai dengan kandungan yang ada sanadnya. Ayatnya bisa sama tapi tafsirannya bisa lain. Kalau ayat-ayat yang interpretable mengundang, udah masalah. Ayat-ayat teknologi macam-macam. Tapi kalau ayat muhkamat, mutasyabihat berat. Oleh karena itu harus ada guru. Khudu aman ta'khudhu. Coba ambil dari orang yang ahli. Sekarang banyak YouTube macam-macam, guru-gurunya macam-macam. Kiai YouTube, kiai Google, hati-hati. Hati-hati. Penampilannya bagus, tidak hanya sekedar tahu baca kitab, apalagi Al-Quran harus ada guru. Innamal ilmu bitta'allum. Apa akibatnya? Banyak pemahaman-pemahaman kadang-kadang radikal, kadang-kadang liberal. Kena ada guru. Guru itu harus guru yang benar-benar punya sanad, punya transmisi keilmuan dari gurunya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal isnad minad din, laula al isnad laqala man syaa ma syaa. Kata Abdullah bin Mubarak mengatakan, sanad itu bagian dari agama. Sanad keguruan, guru sama ini begini. Sebab kita bukan hanya sekedar, apalagi Al-Quran, Pak, turun kepada Nabi, ke hati Rasulullah, kepada pribadi Nabi, ditangkap oleh sahabat, dari hati sahabat ke hati, dari Nabi ke sahabat terus. Yang harus punya mata rantai bukan hanya ilmunya, tapi akhlaknya, semua isi kandungannya Al-Quran Karim. Dan tolong, Al-Quran itu Masya Allah ratusan ilmunya. Ada mutasyabih, ada muhkam, ada Masya Allah mutlak, muqayyad. Tolong pemahaman ini harus benar-benar yang sesuai jumhurul ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ketahuilah, yang membunuh Sayyidina Ali itu hafal Quran. Abdurrahman ibnu Muljam hafal Quran, tapi membunuh Sayyidina Ali. Kenapa? Nafsiri Quran sekehendak nafsunya, tidak sesuai dengan pemahaman sebelumnya sahabat-sahabat. Ayatnya sama, Al-Maidah, wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka tidak kafir. Ayat ini yang digunakan mengkafirkan Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah dan Amr bin As. Apa katanya Abdurrahman bin Muljam? Sayyidina Ali di posisi yang benar, perang Siffin. Kenapa kok mau berdamai atas tawaran Amr bin As? Sayyidina Ali kan bagus, ingin damai, ingin baik. Itu dikafirkan karena anggapannya ikut menongso, tidak ikut Allah. La hukma illa. Apa artinya? Karena tidak berhukum dengan hukum Allah, bunuhnya orang. Tiga orang mau dibunuh. Amr bin As sedang sakit. Siapa? Allah. Sayyidina Muawiyah dikawal. Sayyidina Ali kena dibunuh. Qurannya sama yang dibaca saudara-saudara, tapi pemahamannya hati-hati. Apalagi sekarang tidak usah bawa guru, kadang cukup kitab. Tidak bisa. Kitab itu barang kosong, tersangsung siapa yang menafsirkan. Kalau tidak guru yang bersanad kepada guru-gurunya sampai Rasulullah, bahaya. Anda jangan terpengaruh dengan penampilan, jubahan, jenggotan. La taghtar ala, bagaimana dalam syiran, jika jangan
La taghtar, jangan terpedaya kepada apa yang kau lihat di waktu fajar. Karena fajar yang muncul padanya fajrun kadzub. Jadi kalau pertama melihat tampilan jangan langsung terpengaruh. Lihat dulu isinya, ahlu sunnah apa enggak. Sama dengan kita melihat waktu subuh. Orang dulu kan melihat ke matahari, tidak usah pakai jam. Pertama yang muncul fajrun kadzub, fajar kadzib, bukan fajar shadiq. Hati-hati. Contoh ini pemahaman yang salah. Di dalam Al-Quran ada ayat mutasyabih namanya. Contohnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Banyak ayat itu. 5 atau berapa? Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. 'Alal 'arsy istawa, atas arsy istawa. Nah, istawa banyak maknanya. Ada 12 maknanya. Oleh orang Wahabi ini mana istawa istaqarra ay jalasa, duduk. Coba. Jadi Allah SWT duduk di arsy. Kalau duduk sama dengan makhluk, butuh pada tempat. Kita punya keyakinan wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadits. Kalau kita punya prinsip itu, ini dari Asy'ari. Paling salaf ini 3 abad setelah Rasulullah, masih nututi zaman tabi'in ini. Ini tadi konsepnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu 17 abad sudah tidak salaf, hanya omongannya salaf. Ini wujud ada Allah, adanya Allah qidam, tidak berawal tidak berakhir, azali. Baqa, langgeng Allah. Langgengnya mana? Mukhalafatuh lil hawadits, tidak sama dengan yang baru, dengan makhluk, tidak butuh tempat. Allah yang menciptakan tempat. Masa Allah duduk di aras, kakinya di kursi? Itu pemahaman mereka Wahabi. Kita dengan Wahabi bukan urusan apa, bukan urusan maulid. Maulid itu kecil. Urusan akidah. Urusan akidah. Meyakini Tuhan tidak sama dengan kita. Hati-hati. Sekarang biasa sudah. Mahasiswa yang baru tahu, yang masih agamanya, di mana Tuhan? Tuhan di langit. Apakah tidak musyabbih, menserupakan Allah dengan hati-hati. Ini pentingnya akidah. Makanya yang ketiga, memahami Al-Quran dengan benar, dari guru yang benar, yang punya sanad yang benar sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ya enaknya, sudah aku saya ikut langsung Nabi. Kapan dia tahu Nabi? Dari hadisnya. Maknanya hadis tahu dari mana, saudara-saudara? Dari kamus siapa yang ngarang? Tidak mungkin orang yang pasti dari gurunya. Kita ini ikut Rasulullah melalui jalur guru yang sudah punya sanad sampai nyambung pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di pondok pesantren ngaji itu selesai ngaji langsung ijazah dari kiai. Ada ijazah sampai bisa mau langsung. Sanadnya saya nerima dari guru ini. Ya. Mereka tidak kenal itu. Maknai satu kata saja. Kalau tanpa guru, ya, nyasar-nyasar kemana-mana sesuai dengan hawa nafsunya. Hati-hati, memfassal Al-Quran bi ra'yi falyatabawa maq'adahu. Barang siapa yang nafsir Quran dengan rasionya, falyatabawa maq'adahu minan nar. Siap-siaplah duduk di neraka. Jadi pertama kartu iman kepada Al-Quran. Kalau masalah sejarah nuzul Quran tadi sudah selesai. Yang penting bagaimana Quran nuzul ke hati kita ini. 1 iman, 2 Allahu Akbar, bisa membaca. Baca harus ada punya guru. 2 memahami Al-Quran dengan benar dari guru yang benar. Sekarang ada 2 aliran yang sangat diametral. Ada aliran keras ekstrim, ada aliran liberal, bebas biasanya. Hati-hati, ahli sunnah ada di tengah. Alhamdulillah. Hati-hati Pak, panjenengan harus tanya pada guru. Jangan dia kiai-kiai itu walaupun tidak sering tampil di TV, alim loh, alim.
Memang beliau tidak ingin ingin tambah. Mereka masya Allah sedikit di shot. Tanya biar punya Oke. Jadi yang keempat adalah memahami Quran dengan benar dari guru yang benar. Yang berikutnya tadabburul makna, tadabbur, menghayati makna sedalam-dalamnya. Tadabbur ini Nabi beri isyarat di akhir zaman akan ada orang pintar baca Quran tapi tidak sampai di kerongkongannya, tidak sampai di hatinya, hanya lewat di kerongkongannya. Mereka merasa lebih baik dari yang lain. Siapa itu? Kalau bukan Wahabi. Isyarat dari Rasulullah. Padahal dia membunuh saudaranya, kata. Iya. Yuqatilun ahlat tauhid. Orang kafir dibiarkan. Israel dibiarkan oleh orang Wahabi, tapi serta dulur sewe wah kafir syirik, masya Allah, bahaya. Itu disyarat dari Rasulullah SAW. Tadabburul ma'na. Allah, mudah-mudahan kita ini diberi taufik hidayah oleh Allah, bisa sempat walaupun sudah panjang umur hari tadabbur dengan Al-Quran. Kalau sahabat itu sebelum 10 ayat mantep tidak pindah, sebagai ketika belajar ya, tadabburul makna, hati-hati. Kemudian yang berikutnya adalah mengamalkan isi Al-Quran, al-amalu bih, yang halal-halal, yang haram-haram. Dan itu jadi hujjah buat kita besok. Jadi kalau ada talqin, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka, suruh jawab, kan itu talqin. Mayit, jawablah kalau ditanya oleh malaikat, man rabbuka, Allahu rabbi wa Muhammadun nabi wal ka'bah wal qur'anu imami, Quran imam kami. Menjawab itu tidak gampang, Pak. Tidak gampang kalau di dunia tidak cocok. Juga Quran dijadikan makmum. Makanya kata Rasulullah, man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Quran imamnya sebagai imam, maka akan menarik ke surga, akan menuntun ke surga Allah. Man ja'alal Qur'ana khalfahu, barang siapa menjadikan Quran khalfahu di belakangnya, saqahu ilan nar, saqahu ilan nar, akan menggiring ke neraka. Jadi bukan hanya baca, mengamalkan isinya. Pengamal pertama Al-Quran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat tidak tahu repot-repot. Sahabat itu ngajari anaknya, ngajarkan sejarah Nabi sama dengan ngajari Al-Quran. Karena potret Al-Quran ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tanya Siti Aisyah, kaifa khuluqur Rasul? Jawab Nabi, khuluquhul Quran, akhlaknya Quran tercermin dalam pribadi beliau Al-Quran. Perintah Al-Quran dilakukan, Nabi larangan. Ya Allah. Mungkin kita kalau memahami semua tidak mampu, ulama. Tapi ulama memeras ilmu Al-Quran yang wajib buat orang mukallaf 3, Pak. Ini minimal ini. Minimal panjenengan 3 ini harus dipegangi betul. Disarikan menjadi 3. Kalau panjenengan jadi mufassir mungkin ya bukan kelasnya ya, termasuk saya bukan. 3 ini pokoknya. Ini perasan dari Al-Quran yang wajib dipelajari oleh orang mukallaf. Apa 3 itu? Wa ta'allaman ilman yusakhiru ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbi skula. Hadits salasatu fardu ainin fa'rifan wa'mal biha tahsul najatan wa tila. Belajarlah kamu. Pertama, ilmu yang memperbaiki taat kepada Allah. Apa? Taat, ibadah, ilmu fikih.
ilmu fikih. Saja ini nomor 2, tapi kena syiiran. Ilmu fikih mulai dari ibadat, seperempat urusan ibadah, sesuci, terus wudu, atus, sholat, poso, napa? Zakat, ini ibadah. Muamalah, jual beli, apa namanya? Gadai, macam-macam. Itu muamalat. Munakahat, urusan rumah tangga, mulai khitbah sampai tolak, rujuk. Terus apa lagi? Jinayat, tindak kejahatan. Itu ilmu fikih. Ilmu fikih. Oleh para ulama, untung ada ulama. Musuh ada orang tak mau bermadzhab. Ada usah mazhab. Kapan rukunnya sholat itu tidak ada di hadis, dirinci oleh ulama. Mentang-mentang tidak butuh ulama, langsung Nabi. Kan gitu? Kan bisa. Tak usah, ulama itu tidak maksum. Yang maksum mana Nabi? Ente tahu rukun-rukun sholat dari siapa? Itu hasil ijtihad para ulama, dirinci 1, 2, 3. Makanya diperas menjadi fikih. Fikih. Ilmu yang berkaitan dengan halal haram, sah, batal, itu fikih. Itu wajib. Wajib kita belajar. Wajib kita mengajarkan kepada anak kita. Sayangnya umat Islam, maaf ya, terlalu memburu ke ilmu umum. Persilahkan ilmu umum, tapi tolong ilmu yang fardu ain ini jangan ditinggalkan. Dosa orang tua tidak mengajarkan itu. Dosa lah Pak. Mantara kala waladahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alaih. Sabda Nabi, barang siapa yang membiarkan anaknya bodoh, tidak tahu halal haram, kemudian diterabas oleh anaknya yang haram, dosanya juga mengena orang tuanya. Karena kullu dzambin, setiap dosa ini naikkan pada orang tua. Orang tuanya yang punya anak kok. Karena orang tua tidak bisa mulang sendiri, ayo masukkan ke madrasah, ke penting ini. Madrasah ini penting. Pelajaran yang ada SMP, SMP sampai SMA sampai perguruan tinggi tidak cukup itu semua ilmu agamanya untuk syarat hidup orang mukallaf untuk syarat orang mukallaf. Namun SMP, saya tahu kok kurikulum. SD sholat, SMP diulang lagi sholat, palingannya praktek, dan itu hanya 2 jam lah udah gitu. Dan sekarang ada upaya mau menghilangkan pelajaran agama dari sekolah, ada upaya-upaya itu. Naudzubillah min dzalik. Kalau itu diterima Pak, berat Pak, sehingga jatah guru-guru agama kan kecil sekarang, kecil, jatahnya dikurangi. Naudzubillah min dzalik. Mau jadi apa? Orang tua tidak sempat sudah mengajar anaknya, tidak sempat, repot ekonomi, belajar kemana? Kalau di Jember saya usul sama bupatinya, tambahi, berat loh. Agamanya itu Pak, fikih. Fikih itu dari ubudiyah sampai munakat sampai urus, malah dibagi 2 itu. Saya tahu di ilmu ta'lim ada ilmu hal, ada ilmu ma'al. Ilmu hal itu ilmu yang wajib seketika harus dicari. Saya tidak tahu caranya sholat subuh, besok harus sholat subuh, harus hari ini, harus tahu malam ini karena besok mau dilakukan. Itu ilmu hal. Haji belum, karena saya tidak punya uang. Itu ilmu ma'al. Panjenengan semua berdagang, akad jual beli, macam-macam hutang piutang, itu harus tetap dicari. Tidak ada di jurusan ekonomi, tidak ada. Misalnya marketing dan macam. Tidak mengenal riba, tidak apa-apa. Tidak bicara riba, dah. Ilmu jurusan ekonomi akuntan tidak bicara riba. Bagaimana bisa untung? Itu dah. Jangan heran kalau ada sarjana ekonomi tidak tahu riba. Dah. Paham gak? Maaf, saya terus terang saja. Itu namanya ilmu fikih. Harus dicari. Dan panjenengan kalau baca buku, tolong harus ada gurunya. Harus ada gurunya. Ada fikih Islam Sulaiman Rashid.
sering itu kan gampang. Itu harus ada penuntunnya, jangan dibaca. Sebab ilmu, al ilmu bit ta'allum wat tafaqquh wal fiqh bit tafaqquh, harus dengan guru. Tak bisa. Harus tanya, Kiai Ustaz bagaimana ini? Agama, Pak. Agama yang menyelamatkan kita, penuntun kita. Yang kedua ilmu akidah. Ini yang penting. Sebetulnya ini nomor dua, akidah ini nomor satu, tapi diletakkan berkena syiiran. Tawatan laman ilman yusuh wa aqidatan. Wah ini benar. Ini yang sekarang sedang sedang menjadi keprihatinan kita bersama. Akidah Ahlussunnah diserbu dengan macam-macam paham, aliran macam-macam. Hati-hati Pak, harus tahu sekarang Ahlussunnah itu apa. Podo Islam Kiai, podo ngadep kiblat, oke. Tapi cara berkeyakinan kepada Tuhan ya apa? Kalau seperti tadi Tuhan ada di aras itu ya apa? Mereka Wahabi punya keyakinan dengan tauhid rububiyahnya, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifatnya. Allah itu punya tangan, ya punya tangan katanya. Yadullah. Padahal kalau kita tidak ditakwil, ditafsiri dengan sebuah pengertian yang sekiranya layak buat Allah, itu Ahlussunnah wal Jamaah. Hati-hati. Akidah ini bicara masalah sifat-sifat Allah, sifat-sifat kenabian, terus masalah al-mughayyabat, apa-apa yang diinformasikan Allah dan Nabinya tentang masa depan, ada surga dan neraka, itu namanya ilmu tauhid. Harus belajar, dikenalkan itu anak-anak kita, surga neraka. Yang ketiga, wa muzakkiyal qalbi skula, ilmu yang membersihkan hati, ilmu tasawuf. Ada orang tidak mau bilang tasawuf, ilmu akhlak. Ada alergi dengan tasawuf. Padahal satunya tasawuf, akhlak. Nerimo, ridho, sabar, ikhlas. Ini dan ilmu tiga ini Pak, fikih, tauhid dan akhlak ini fardu ainin fa'rifan. Hadhihi thalathatu fardu ainin. Ilmu yang tinggi fardu ain, wajib atas setiap individu orang Islam. Wajib, fardu ain. Makanya jangan bangga putra sampean juara bahasa Inggris, juara matematika, jangan bangga dulu. Kalau ngajinya sudah tahu, fikihnya sudah paham, baru bangga. Nah, sekarang ini kan lain Pak. Kak Kiai saya anaknya tidak tahu apa, ngaji Quran tidak bisa, rukun sholat tak tahu. Siapa yang tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nggih? Nah, ini kadang Allahu akbar kabira. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua bisa mampu melaksanakan beban kewajiban ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau bisa anak kita itu mulai sejak kecil sekolah 2 SD, madrasah. Kalau saya di orang Madura dulu begitu, madrasah. Jadi padu, tahu, nulis Arabnya tahu. Ya. Terus yang berikutnya mengamalkan isinya, apa lagi? Wa nashruhu, dan menyebarkannya. Nah, kalau mampu sudah menyebarkannya ini, kita sebagai umat muslim dalam rangka memperingati nuzul Quran, sekarang kalau nuzulnya dari Allah sudah dicatat dalam sejarah, sudah selesai tuntas. Sekarang nuzulnya buat hati kita gimana? Iman itu tadi, membaca, memahami isinya, memahami dengan benar, ya, merenungi. Sebab baca Al-Quran ini para saudara sekalian, dengan renungan tidak sama. Yang katanya pahala 10 per huruf, alif lam mim, alif 10, itu di luar sholat Pak. Di kitab Ar-Risalah, di Risalah Mu'awanah, karena Habib Allah Ladat, itu maksudnya di luar sholat 10 itu pun tidak punya wudhu, tapi tidak junub. Kalau dalam sholat 100
Apalagi dengan tadabbur makna, Masya Allah 100-nya besar-besar kata beliau. Begitu rahmat Allah. 100 di luar sholat punya wudhu 50 per huruf. Alhamdulillah kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Ya Allah, dimanja betul Pak, dimanja sebagai umat Kanjeng Nabi, dimanja, diberi Al-Quran, diberi Masya Allah, diberi baca begini sudah pahala. Baca Al-Quran ini walaupun tidak punya tak tahu artinya dapat pahala, walaupun tidak tahu artinya, tahu artinya tambah besar pahalanya. Man qala Al-Qur'ana wa araba tadabbara, lain udah. Barang siapa baca Quran dan mentadabbur maknanya, lain 100. Ya, tidak sama. Orang baca Quran pelan-pelan tadabbur, tidak sama dengan yang cepat. Kadang-kadang cepat-cepatan, bukan tadarus ya durus itu. Cepat-cepatan ya pelan-pelan. Nabi Jibril tiap Ramadan datang tadarus dengan Rasulullah. Tadarus itu ada dua belah pihak. Ada yang neteni, ada yang ya itu tadarus. Kalau ada yang neteni bukan tadarus, dars namanya. Tadarus saling. Ya. Baik. Jadi Al-Quran itu satu fungsinya muta'abbad bitilawati, yang kedua adalah hudan linnasi wa bayyinatin, sebagai petunjuk. Allah, orang baca Quran itu Masya Allah syifa, menjadi obat. Bayangkan Sayyidina Utsman bin Affan pernah baca Quran khatam cukup dengan 2 rakaat di depan Ka'bah. Sayyidina Utsman bin Affan, Amirul Mukminin, baca Quran. Heran sahabat. Ya, jangan ditanya bagaimana. Kenapa ya Amirul Mukminin kok panjang bacanya, kok bisa tahan berdiri? Apa kata beliau? Ini yang perlu dicatat. Idza tahara al-qalbu ma syabi'a min kalamillahi ta'ala. Kalau hati bersih, idza tahara al-qalbu, tidak pernah kenyang hati ini dari kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kena kita hati kotor, baca Quran cepat bosan. Kena hati kotor. Sayyidina Utsman 2 rakaat khatam. Imam Syafi'i sebulan Ramadan 60 kali, atau ya sehari khatam, malam khatam. Imam Syafi'i ya. Walhasil, satu kali lagi Quran ini jadikan imam, biar kita punya hujjah besok, punya alasan. Quran bisa biar membela kepada kita, bukan seperti yang diancamkan oleh Nabi, min qari'in wal Qur'anu, berapa banyak orang mau Quran tapi Quran melaknat kepada pembacanya karena tidak diamalkan. Karena ya wal Qur'anu yal'anu, dan Quran yang ada sebuah hadis juga, siam dan Quran ini, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'an li ibadi yaumal qiyamah, akan memberi syafaat besok di akhirat. Oke. As-siyamu yaqul, puasa ini ngomong, besok akan jadi saksi puasa ini. Mana'tuhu al-akla wa syurba wa syahiyat fin nahar fasyafi'ni fih. Ya Allah, orang ini saya cegah untuk tidak makan, tidak minum di siang hari, mencegah syahwat di siang hari. Fasyafi'ni fih, berilah mandat saya untuk membantu orang ini, untuk menolong, diterima oleh Allah. Quran juga ngomong, Quran ngomong yang kita baca ngomong. Mana'tuhu an-naum bil-lail, saya cegah orang ini membaca Quran malam tidak tidur, berilah mandat untuk mensyafaati orang ini. Fayashfa'an, hadis sahih. Jadi mudah-mudahan Quran ini mengatakan ayat Iqra'ul Quran li'annahu ya'ti syafi'an li ashabi yaumal qiyamah. Bacalah Al-Quran. Quran itu akan menjadi syafaat pembela besok di akhirat. Ya Allah, mudah-mudahan Pak. Saya sebenarnya tidak begitu sehatnya. Nah, mudah-mudahan dengan barokahnya saya
nawaitu hadir ke sini ya Allah. Saya memang ya Habib Mahdi, Habib Mustafa, Barakah dari Dzurriyyah Rasul, mudah-mudahan dan sembuh, amin ya rabbal alamin. Ya, tolong kalau kita ke Quran itu harus beradab, Pak. Banyak orang tak peduli dengan adab Al-Quran, sehingga kadang maksiat. Menjulurkan kaki ke Quran itu maksiat. Mim'asir rijli maddur rajuli ilal Quran al-mushaf. Di Quran dijulurkan itu maksiat. Buka Quran pakai biasanya gini ya, dirikan duit. Ojo, ada yang mengharamkan. Iya, baca Quran. Lihat itu. Mosok ya ini, coba anda percaya. Ayo, jangan anda percaya yang mengharamkan. Suruh ke sini, pipinya mau diginikan. Di itu, nerima tak? Nggak terima pipinya diberi itu. Iya, adab. Quran harus diletakkan di pertama. Buku dari sekian buku Quran, baru hadis. Itu di kitab Ta'lim wa Ta'lim. Wa min ta'zimil Quran. Kenapa? Kalamullah. Bendera sangsaka merah putih loh. Sangsaka merah putih. Pak Jokowi dari pas Kibra ya. Pas Kibra. Diterima. Ngadeg. Masa terima duduk? Kan ngadeg Pak Jo. Itu bendera. Lebih mulia mana Quran dengan, maka disunatkan kena terima Quran kita kalau ada tahlilan apa, terima berdiri, terima berdiri karena Qurannya, entah siapa yang bawa walaupun aneh, dia terima berdiri. Ada seorang apa ya, buyutnya Bani Utsman yang melahirkan itu, ada Quran jatuh kemudian diambil, diberi minyak, dicium, kemudian begini diletakkan itu. Malamnya ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang terjadi? Anaknya jadi wong apik apal Quran kabeh, kena taklim kepada Al-Quran. Hati-hati, kadang-kadang endengnya, kadang-kadang baca tulisan Quran di surat apa, kalau saya tidak setuju ayat diteruskan, dibuang kan di rumah, dibuang, tidak disobek, tidak dibuang. Hati-hati nggih. Jadi itu adab pada Al-Quran. Hati-hati, hati-hati. Karena kalamullah, dawi Allah. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan manfaat ya. Saya sudah kebeter. Karena saya sakit Pak. Saya sakit, tapi saya nyelang. Baru dari rumah sakit sebulan yang lalu. Mudah-mudahan diberi berkah oleh Allah. Bikuatan Al-Fatihah. Ya Allah Gusti, bi barakati Ramadan bagi surah Al-Karim, bariklah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma fariq al-furqan munazzil al-Quran munazzil bil hikmati wal bayan. Barikillahumma la fi syan. Barikillahumma lana wa li auladina. Allahumma laka fi hadhihi al-laila wa fi kulli laila min syahri Ramadan mutaqa wa talaqa wa na wa ya karim ya Allah min taqaika wa talaqaika min adaya laqina riha wa rihana Allah. Allahumma antal alim waghfirha ya Allah. Allah antal alim bi dhunubina farfi Allah dhalim ya Allah. Allahumma innaka ala kulli taqabbal minna wa taqabbal. Sallallahu alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la